Oke, sekarang gue udah di Hotel Intercontinental di Pondok Indah, udah mau event, tapi sekarang kita lagi pada mingle dengan semua pembicara dan moderator. And now it's time to eat lunch before the events. Oh, hai dong. Halo. Apa? Ini pembicara yang pernah datang ke rumahku loh. Diajak main bareng, gitu. diajak main bareng seharian sama Caca. Terus tiba-tiba kita sampai 6 jam ngobrol, nggak berasa sama si Alodita ini. Hidup ini tuh banyak platform ya, dan kita kasih analogi kayak misalnya kita datang ke acara seminar hari ini, kita anggap ini platform empowerment, atau dengan kata lain aku juga menamainya mesin yang kalau setelah kita mendengar para speakers kita jadi terinspirasi dengan pencapaian para wanita-wanita hebat tadi yang ada di atas panggung, lalu sharingnya, kontennya, suasananya, orang-orang yang kita temui di sini. Ini adalah empowerment machine. Nah, kalau aku dengan sosial media, gimana caranya aku menjadikan sosial media, my Instagram, TikTok, or whatever, YouTube, itu gimana caranya supaya bisa menjadi mesin empowerment buat aku sebagai usernya. Jadi caranya ada yang mesin empowerment internal, ada yang secara eksternal. Apa itu internal? Jadi artinya kalau secara eksternal itu aku memberikan keluar, aku menjadikan my own social media account, aku sharing di situ my rawness, my honesty, kejujuranku menjadi seorang manusia yang punya kelebihan tapi juga punya kekurangan, yang bisa luar biasa di dalam kebiasaanku sebagai manusia. Jadi menjadi machine of empowerment for other people, dan itu eksternal. Kalau yang internal, aku punya teknik, punya cara, aku memfollow atau menjadikan feed aku tuh tempat yang kalau aku buka tuh aku seneng gitu loh. Aku malah mendapatkan jolt, kayak energi, dapat inspirasi. Aku follow orang-orang yang punya semangat hidup yang sama, punya visi hidup yang besar, pengen berkontribusi lebih banyak untuk masyarakat dan dunia. Jadi itulah kita menggunakan social media di era digital ini dengan purposeful, dengan intensi. Pada saat kita membuka social media, apa intensi kita? Apakah kita sadar? Apakah kita hanya sekedar scrolling yang efeknya itu bisa jadi membandingkan kita dengan kehidupan orang lain yang katanya lebih happy, atau does it make us happier? Does it make us feel more empowered? Atau malah hal-hal lain yang sebetulnya kita nggak inginkan tapi karena nggak sadar, jadinya kita ke situ. Jadi penggunaan digital platform dengan intensi. Judulnya Mind Over Medicine. Jadi buku ini ditulis oleh seorang dokter yang bernama Lisa Rankin. Dia satu buku itu meneliti tentang orang-orang yang sudah punya penyakit yang mematikan, yang chronic illness yang tidak bisa disembuhkan. Tapi orang-orang ini yang dia teliti hanya orang-orang yang mengalami spontaneous remission. Spontaneous remission adalah mendadak kankernya jadi nggak ganas, mendadak sembuh, mendadak on remission. Jadi dia jadi dormant, jadi nggak ganas lagi. Nah, dia meneliti kenapa orang-orang ini kok bisa sembuh dari penyakit-penyakit yang katanya incurable, nggak bisa disembuhin. Nah, di salah satu halaman dalam buku itu dia menjelaskan bahwa kenapa kita penasaran gitu. Kok dia penasaran gitu, kenapa ya orang-orang yang kena chronic illness, apapun itu ya, entah mental, entah fisik, itu justru orang-orang yang kelihatannya tuh hidupnya baik-baik aja, hidupnya sehat, makan organik, olahraga. Ternyata dia meneliti di negara-negara di dunia, pembunuh atau pencipta penyakit parah nomor 1 adalah loneliness, more than anything else. Makanya banyak sekali orang yang kelihatannya hidupnya masih makan gak sehat, masih bahkan ngerokok, tapi kok bisa sampai tua gitu loh. Lebih tua dari orang-orang yang lebih panjang umurnya daripada orang-orang yang tidak happy karena lonely. Jadi dia meneliti culture yang berbeda, misalnya di timur ya, kita kan sangat kolektif.
penuh dengan kebersamaan, kita masih suka kumpul keluarga. Jadi itulah antidote-nya loneliness, real connection. Jadi kalau bagi aku tuh, aku nggak mau, aku menyebut FOMO, tapi ada yang namanya the real FOMO yang nggak kita bisa temukan jarang sekali kita bisa temukan di social media. Kita itu harusnya punya FOMO dengan social media, fear of missing out of what? Fear of missing out on authentic connection. Dan itu cuma kita bisa dapetin ketika kita eye contact dengan orang lain. Ketika kita melihat sisi humanis, sisi manusia orang lain. Kekurangan mereka, struggle mereka. Semua itu nggak ada, terhapus di social media accounts of most people. Jadi kita nggak merasakan koneksi yang otentik kayak ini manusia bukan sih, kok dia nggak sama kayak gue ya, kok dia kayaknya happy-happy terus ya. Nah itu makanya jadi muncul perasaan itu, mempertanyakan diri, dan kita ngerasa sendirian. Padahal semua pengguna sosial media hampir merasakan yang sama semuanya. That's correct. So we're together in this loneliness. We are, and we should be lonely anymore karena kita sekarang sedang bersama, bertatap muka, bisa melihat ekspresi masing-masing, bisa menatap mata masing-masing. Sebelum Anda merasakan kesepian atau sesuatu yang gak enak gitu ya, emosi yang sulit gitu ya. Kan kita sebagai manusia itu, kalau menurut ajaran Buddha, life is suffering. Hidup itu penuh dengan penderitaan setiap hari. Tapi sebetulnya dengan kita menerima itu bahwa memang dalam hidup itu penuh penderitaan, kita jadi tidak terlalu panik karena kita sudah, we already accept. What we can do now, apa yang bisa kita lakukan adalah yang mengurangi penderitaan itu dengan aksi kita sehari-hari terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita cintai. Kalau Marsyanda mengalami emosi yang sangat tidak nyaman, termasuk kesepian, apa yang biasanya dilakukan? Mirip seperti yang dibilang sama Andra tadi ya. Kalau aku nyingkatnya dengan kata-kata dengan inisial ADER. ADER itu A-nya accept, admit, terima dan akui bahwa yang saya rasakan gak nyaman, atau saya punya masalah, atau oh ternyata belief saya ini gak bener, udah 20 tahun saya punya belief itu ternyata tidak tepat. Misalnya itu, akui, terima, admit, accept, lalu D itu adalah detox. Detox itu detox itu secara mental, secara emosional, secara spiritual. Jadi kita kayak ngebuang junk, atau dengan kata lain software update dengan teknik healing modalities yang sangat banyak sekali gitu. Terus yang terakhir baru setelah kita melalui semua proses healing itu, kita bisa ADER kan tadi kan, ADER. D-nya detox, R-nya reborn. Dan reborn ini baru bisa terjadi kalau kita sudah mengintegrasikan pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita dapat secara logis, secara otak, kita secara intelektual tuh udah pinter gitu. Tapi apakah udah masuk ke badan kita? Apakah udah masuk ke hati kita, ke setiap nadi-nadi kita sampai kita punya behavior, punya sikap yang selaras dengan pengetahuan yang kita sudah tanamkan di otak kita. Nah itu namanya integrasi yang dibutuhkan. Jadi bisa dengan macam-macam cara ya, dengan journaling, dengan afirmasi, dengan terus mengingat-ingat saya tuh mau apa ya waktu itu. Saya punya goal sebagai seorang ibu misalnya. Mungkin goalnya berbeda ketika saya sedang menjadi seorang pembicara. Ketika saya menjadi seorang ibu, saya pengen menjadi seseorang yang penyayang, menjadi role model, saya pengen menjadi orang yang membuat anak saya merasa safe dengan saya. Tapi ketika menjadi pembicara, misalnya saya mau menginspirasi, saya mau menjadi real, misalnya gitu. Jadi macam-macam ya, tergantung role-nya. Nah kalau aku, teknik untuk merasakan itu tuh menerima. Kalau sufferingnya kan bisa level 1, bisa level 100. Tapi sebetulnya hidup kita itu goal setiap manusia adalah untuk ascend, grow. Kalau tidak grow kita mati. Nah, salah satu dari 4 cara, total ada 4 cara ya, untuk menuju ascension atau growth adalah lewat suffering. Itu diajarkan kok, diajarkan banyak di ilmu personal development dan lain-lain. Jadi aku ketika suffering itu hadir, percaya gak sih aku tuh setiap hari menyempatkan untuk nangis. And that's not a sad thing. Aku bangga banget dengan rutinitas itu. So I spend like setiap kali aku di mobil, apalagi di hari-hari yang aku lagi sibuk banget, misalnya aku lagi syuting film atau web series gitu ya, yang tiap hari full kerja,
selalu bersama orang lain yang harus menunjukkan I am okay, let's do this, gue kooperatif, gue profesional, gue bisa gitu. Nah itu ketika momennya aku sendiri, aku pasang lagu, aku nggak peduli apa yang muncul perasaan itu, nggak harus aku tahu datangnya dari mana. Kok tiba-tiba gue pengen nangis, udah nangis aja. Dan aku be one with my breath, bersatu dengan nafas, rilis apa yang perlu dirilis. Dan percayalah walaupun kita tidak tahu, kadang-kadang kita nggak tahu datangnya dari mana, sumbernya yang mana, trauma yang mana. Tapi itu yang dibutuhkan sama badan dan mental kita untuk rilis saat itu. Jadi teman-teman gak harus nangis setiap hari sih. Kalau misalnya tergantung kemauan aja ya, tergantung kebutuhan dan kemauan sih. Karena ada juga orang yang kayak udah tahu nih, Tapi nggak mau nangis. tapi nggak mau. Saya maunya di sini aja. Dan kalau ada orang yang seperti itu, misalnya teman-teman punya mama, papa, pasangan yang, aduh saya harap pasangan saya datang ke seminar-seminar personal development ini, tapi tidak misalnya. Nah itu menurut aku proses growth dari setiap orang adalah haknya masing-masing. Jadi kalau orang tersebut belum mau, yang kita bisa lakukan hanyalah menghormati. Halo Kak, selamat sore. Hai. Kenalkan nama saya Ranita. Saya mau bertanya khususnya untuk kakak-kakak yang tadi menjelaskan bagaimana rasanya kesepian itu dan untuk keluar dari rasa kesepian. Jadi perasaan pribadi saya sendiri sih ini, Kak, gimana caranya keluar dari sebuah perasaan yang tiba-tiba muncul secara bersamaan. Misalkan ini kan kondisinya lagi ramai-ramai ya, tapi setelah dibahas tentang lonely ini, aku merasa makin merasa kayak, oh iya kan gue udah ramai di sini, tapi kok rasa sepi dan rasa sedih itu muncul. Jadi saya belum pernah keluar dari suatu yang membuat saya itu tidak nyaman. Saya bingung cara mencari jalan keluarnya itu bagaimana. Jadi apakah saya salah karena saya nggak ada tempat untuk bisa mencurahkan? Ranita, boleh aku minta Ranita naik ke stage? Boleh? Ya Ranita, silakan. Thank you Ranita, sekali lagi kita apresiasi dan kita rayakan keberadaan Ranita di sini. Menjadi, siapa tahu ada yang punya pertanyaan dan perasaan yang sama dengan Ranita. Ayo sini kita naik. Kalau dari aku boleh peluk dulu. Memeluk aku secara langsung kayak gini. Rita, boleh nggak aku masuk, aku bicara? Boleh? Boleh sambil pegang? Mungkin nggak sih, aku coba bertanya pendapat Caca dan Andra juga ya. Mungkin nggak sih Ranita selama ini merasa begitu banyak yang numpuk sampai ketika di tempat ramai, kamu merasa kayak mau membludak gitu rasa sedihnya? Karena kamu sibuk mencari jalan keluar, kamu bukan mencari jalan ke dalam. Jangan-jangan di luar itu kamu punya banyak teman, kamu punya bisa membuat orang lain bahagia, tapi di dalam sini kamu sama siapa? Kamu sama siapa? Kamu bisa lihat gak kamu di dalam sini? Apakah kamu sendirian? Ya, sendiri. Yes. Mungkin sekarang kamu bisa mulai mengajak main diri kamu sendiri yang berada di dalam, rather than mencari jalan untuk keluar dari diri. Ayo kita lebih sering masuk ke dalam diri, temani diri kamu. Jangan takut sama diri kamu sendiri. Jangan takut sama diri kamu sendiri. Jangan takut melihat borok, luka di hati yang udah jadi nanah. Tapi kenapa kamu bisa nangis? Karena luka itu masih bernanah. Luka itu belum sembuh. Dan itu bisa sembuh, asalkan kamu temani perasaan. Thank you so much Ranita. Thank you Ranita. Ini adalah awal dari perjuanganmu untuk mengenal diri sendiri dan mencari. Ya boleh silakan. Aku bahagia bisa ketemu kakak. Rasanya makin intimate ya. Mbak Paramita
kita boleh ada chapter selanjutnya nggak sih? Ini rasa deket banget antara speaker dan juga semua hadirin. Sampai jumpa. Kak Marisa, thank you. Ikan hiu makan tomat, thank you so much.